Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya teks prosedural. Kalian tahu ya apa itu teks prosedur? Ya, Pak. Apa ya teks prosedur itu? Teks yang menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Oh iya. Sulis? Bangun. Ngantuk ya Sulis ya? Iya, Pak. Tadi malam nggak tidur ya? Enggak. Cuci muka dulu ya? Cuci muka dulu ya, ke belakang ya. Izin ya, Pak. Ya. Iya, bagaimana Sulis? Sudah, Pak. Sudah segar? Sudah. Yakin? Yakin. Bisa menerima pelajaran? Bisa. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak, jadi kalau Bapak Guru menjelaskan, tolong diperhatikan ya. Ya. Kalau ngantuk, kalian cuci muka dulu supaya kembali segar. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Lun, kenapa kamu coret di tembok? Salah aku. Aku kan menghiasnya. Sudah ada tempat yang bisa gambar di buku sama di papan. Gak mau aku. Aku sukanya di sini. Ada apa ini kok di sini? Gak ada apa-apa. Kenapa ini? Pak, Kenapa? Lun coret-coret tembok, Pak. Bener kan cara-cara tembok? Ya. Mana? Ini. Coba lihat. Kok kamu coret di sini? Tuh kan, temboknya jadi kotor. Terus ini gimana? Kenapa kok harus nyoret di tembok? Saya ingin rekreasi, Pak. Berkreasi? Harusnya kan ada tempatnya. Masa tembok boleh dicoret-coret? Ini kan harusnya bersih. Harusnya di mana kalau kamu gambar? Di buku. Di buku kan? Ya. Punya buku kan ya? Ya. Nah, harusnya gambarnya di buku, bukan di tembok. Terus kalau kayak gini, ini gimana? Mau diapain? Dihapus. Dihapus ya? Ya. Nanti dihapus ya? Ya, Pak. Oke, saya tunggu nanti dihapus. Kemudian untuk lain kali jangan mencoret-coret lagi di Ya, Pak. tembok. Mengerti ya? Ya, Pak. Ini juga. Kok gitu? Ben, sampahnya kok dibuang sembarangan? Udah gak apa-apa dong, kan terserah aku. Ini kan kotor, buang di tempat sampahnya lah. Kenapa Bella kok ribut-ribut sama Eli? Kenapa Bel kok kamu buang sampahnya di situ? Lupa, harusnya tahu buangnya di mana. Tahu ya. Nah, stop.
tahu tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran baru ya. Ya. Pada pembelajaran hari ini siapa yang baru datang barusan? Putri. Sini Putri, masuk ke depan sini dulu Putri. Tasnya dibawa dulu tasnya. Nah. Putri, kamu datang terlambat. Bangun kesiangan. Telat bangun. Terus tadi kok tiba-tiba masuk ke kelas? Buru-buru, Pak. Buru-buru. Oke, baik. Jadi Putri tadi datang terlambat, kemudian langsung masuk ke kelas karena buru-buru. Nah, perbuatan itu menurut Putri bagaimana? Perbuatan itu salah. Salah. Nah, yang benar diharuskan bagaimana? Yang itu masuk kelas ini yang bertulisan terus maaf sama guru. Sama Bapak Guru. Tadi berarti Putri tidak melakukan itu. Iya. Berarti tahu kesalahannya dan lain kali bisa memperbaiki. Bisa Dengan cara apa memperbaikinya? dengan cara bangun dari awal. Bangun lebih awal, Terus masuk kelas untuk bersama. masuk ke kelas mengerjakan salah. Baik. Berarti tahu ya yang diperbuat Putri dan tahu cara memperbaikinya. Nah, berarti sudah paham ya. Jika datang terlambat maka harus mengucapkan salam dan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Siap Putri? Oke, silakan duduk ke tempatnya. Lawanan pun. Anak-anak, dari ini adalah waktunya ulangan. Nah, sudah siap? Siap. Ini akan saya berikan kertas ulangannya. Kalian siapkan alat tulisnya dan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh saling mencontek atau memegang teman-temannya. Ya. Kamu ngapain? Aku gak ngapa-ngapain kok. Kamu nyontek ya? Enggak kok. Iya, saya lihat tadi Tiara nyontek. Ada apa ini kok rame? Itu Pak, Tiara nyontek. Enggak Pak. Kenapa ini tadi kok rame? Tiara nyontek Pak. Betul ya? Enggak Pak. Iya Pak, nyontek tadi Pak. Nyontek. Betul Tiara, kamu tadi nyontek ya? Iya Pak. Terus kamu tahu perbuatanmu itu bagaimana? Salah Pak. Lalu menurutmu yang benar bagaimana? Harusnya tidak mencontek Pak. Sudah tahu bahwa kalau mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Tahu Pak. Nah, berarti kamu tahu bahwa akan mendapatkan konsekuensi dari hasilmu mencontek tadi. Iya Pak. Penerapan budaya positif di sekolah kita. Saya duduk dulu ya. Kita bincang-bincang sampai saja kali ini. Menurut kalian budaya positif itu apa? Ada yang suka tahu? Pernah dengar kata budaya? Apa itu budaya menurut? Budaya itu adalah sebuah
sebuah tata cara atau rutinitas yang ada atau yang dilakukan di dalam suatu masyarakat atau komunitas. Budaya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Contoh budaya yang positif, contohnya apa? Bekerja bakti, bekerja bakti membersihkan kelas, bekerja bakti membersihkan sekolah, itu di dalam lingkup sekolah. Kemudian contoh lainnya bekerja sama, bekerja sama dalam hal yang positif. Jika ada temannya yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu bisa kita bantu. Ya. Ada budaya yang negatif. Contohnya pagi-pagi Bapak Guru melihat ada satu anak yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Apakah itu termasuk budaya positif? Tidak, itu budaya negatif. Kenapa? Karena membuang sampah itu harusnya dilakukan di tempatnya. Tempatnya di mana sampah itu? Di tempat sampah. Ya, coba saya mau tanya. Di rumahnya apakah ada tempat sampah? Ada. Apakah ketika kalian ada di rumah, kalau kalian habis makan, habis minum, itu membuang sampah di tempatnya enggak? Membuang. Selalu? Sering. Ada yang sering, ada yang selalu. Ada yang jarang? Jarang membuang sampah di tempatnya. Makanya tadi pagi saya lihat Bapak dulu kamu membuang sampah sembarangan, karena kamu jarang untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah. Ya, sudah tahu ya. Itu harus kita budayakan, karena itu adalah sebuah budaya positif yang harus kita lakukan tidak hanya di sekolah kita, tapi juga di dalam masyarakat. Jadi kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Sering nggak kalian lihat sampah berserakan di mana? Sering. Di mana yang sering kamu lihat? Di sekolah. Di dalam sekolah. Kemudian di jalanan. Ada lagi? Saya sering lihat itu di sungai, di jembatan. Biasa. Oh iya. Ternyata jembatan itu di bawahnya ada sungai. Itu sering dijadikan tempat orang buang sampah. Padahal sebenarnya tidak boleh. Bahkan berbahaya. Bahayanya banjir. Oke. Kalau musim penghujan, bahayanya kedua menimbulkan banyak nyamuk dan penyakit. Karena sampah itu kan sisa makanan, sisa barang-barang yang tidak digunakan, kemudian menimbulkan yang namanya kuman. Kalau dibuang di tempat yang tidak seharusnya, di sungai misalnya, maka air yang ada di sungai itu akan kotor dan tercemar. Padahal sungai itu adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup, yang manusia, hewan, ya tumbuhan. Karena di daerah sini kita sangat bergantung pada sungai. Ya kan ya? Punya hewan ternak, sapi, kambing, itu kan minumnya di sungai. Ya kan ya? Kalau mau menyiram tanaman, ambil airnya juga di sungai. Karena di sini kan sumur susah ya. Yang punya sumur, ini kan mengambilnya di sungai. Bahkan ada yang sampai buat masak, buat mandi, bahkan dibuat minum. Bayangkan coba, apabila air yang kita konsumsi sehari-hari ternyata tercemar oleh sampah. Kamu bisa membayangkan air itu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi?
bisa sakit. Macam-macam ya penyakit yang ditimbulkan oleh air yang tercemar. Ada diare, kemudian tipes, lambung, dan lain sebagainya, termasuk sakit demam dan lain-lain. Terutama diare itu berbahaya karena kalau kita terkena diare, cairan di tubuh kita keluar terus lewat ya BAB, ya buang air kecil. Jika cairan itu terus keluar, kita akan kekurangan cairan dan kita akan merasa lemah. Padahal tubuh kita 80% terdiri dari cairan, dari air, dari darah, dan lain sebagainya. Itu kalau cairannya habis, maka kita akan bisa lemah, pingsan, kemudian kritis. Dalam kategori yang paling parah, seseorang bisa meninggal. Nah, kita harus bicara dampak positifnya sekarang. Tadi juga ada tadi siswa yang terlambat, tidak bisa masuk ke kelas dan tidak memberi salam kepada bapak ibu guru maupun anak-anak di kelas. Itu adalah contoh yang tidak tepat. Seharusnya kalau datang terlambat kita harus memberi salam, menutup pintu dan meminta maaf, serta kalau ditanya alasannya terlambat harus menjawab. Dan kita harus berjanji. Janji itu apa? Tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah itu karena terlambat. Oke. Jadi kalau terlambat, apa yang kita lakukan? Kalau kita datang terlambat, minta maaf, tulis. Kamu misalnya datang terlambat, apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Kira? Memberi salam saat masuk kelas. Rizka? Meminta maaf. Pilih? Tidak mengulangi lagi perbuatan. Ya, itu kesadaran dari masing-masing ya. Kesadaran dari diri sendiri. Tidak perlu lagi diperintah seperti tadi harus dipanggil dulu, tidak usah. Jadi itu sudah kesadaran dari diri masing-masing untuk menerapkan budaya positif. Nah, salah satu lagi contoh yang ketiga, ketika di dalam kelas, ketika Bapak Guru memberikan materi atau memberikan soal ujian yang tidak boleh kita mengerjakan dengan cara mencontek, maka kita harus mengerjakan diri sendiri, harus percaya di diri atas kemampuan kita. Ya. Kalau dilarang melihat temannya, ya jangan dilakukan. Tahu ya perbuatan itu bagaimana? Bagaimana cara perbuatan? Baik atau tidak? Yang perbuatan yang buruk. Maka kita harus apa? Memperbaikinya. Di lain dari jangan sampai kita mengulangi lagi. Karena itu termasuk perbuatan yang kurang baik atau tidak terpuji. Itu adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu harus mulai dari diri sendiri. Loh, kalau saya sendiri sudah melakukan, kalau ada teman kita juga masih melakukan perbuatan yang kurang baik, menurut Anda memberi tahu. Kita harus beritahu dengan cara memberikan nasihat atau kita berikan contoh secara langsung. Kita lakukan sebagai diri kita sendiri. Kita harus mempraktekkan secara langsung, tidak hanya 1-2 kali, tapi selalu dan setiap hari. Di membuang sampah ya di tempat sampah. Kalau datang terlambat, jangan lupa menunjukkan salam.
meminta maaf. Ya. Kalau diminta mengerjakan soal ujian secara individu, maka kita harus mengerjakan sendiri. Dapat dimengerti? Itu adalah beberapa contoh dari budaya yang positif, yaitu bertanggung jawab, disiplin, mandiri. Itu termasuk budaya positif. Silakan jika ingin ditanyakan beberapa hal, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, budaya positif gimana apa tuh? Tidak harus di sekolah, mungkin di rumah kalian. Kalau berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua, itu menggunakan bahasa yang bagaimana? Bahasa yang sopan. Di Madura ini kita memiliki jenis bahasa yang sopan dan jenis bahasa yang biasa, atau bisa dibilang agak kasar. Kalau kepada orang tua, maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Oke, jadi berbicara yang sopan. Yang selanjutnya, contohnya bagaimana, guys? Contoh selanjutnya budaya positif. Berbicara sopan itu berarti termasuk dalam kategori berakhlak mulia. Berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang mulia. Kalau disiplin, contohnya apa disiplin? Datang tepat itu disiplin waktu. Kalau disiplin berpenampilan, berpakaian, berpakaian yang rapi, menggunakan sepatu lengkap, itu disiplin pakaian. Jadi disiplin ada waktu, ada disiplin berpenampilan. Kalau bertanggung jawab, ada yang bisa memberikan contoh tanggung jawab. Misalnya ada anak yang tidak sengaja menghilang. Selamat pagi, Rama. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nah, pada pagi hari ini Bapak Guru ingin mengisi bukan materi pelajaran, tapi kita akan berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Tentang sebuah etika atau pembelajaran tentang budaya positif. Ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Belum ada yang tahu? Belum. Pernah dengar nggak kata budaya positif? Nah, coba saya minta tolong. Yang pernah dengar, dengarnya menurut kamu seperti apa budaya itu? Siapa tadi yang pernah dengar? Budaya itu apa? Suatu kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat yang dilakukan di suatu lingkungan daerah atau kawasan tertentu. Kita ini berada di daerah wilayah di desa Anegara, kecamatan Tunan, kabupatennya Bangkalan. Pulaunya Pulau Madura, provinsi Jawa Timur. Negara Indonesia. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari utara dari Pulau Talaut sampai selatannya Pulau Rote. Itu kalau diukur panjangnya sama seperti kalau
kita dari sini ke wilayah Jepang atau Korea, panjangnya sama. Orang yang berpergian pesawat dari Jakarta ke Jayapura itu membutuhkan waktu 7 jam. Sama dengan orang dari Inggris ke Rusia itu juga 7 jam. Bayangkan jauhnya. Naik pesawat aja 7 jam. Ketika naik pesawat itu, kalian akan melihat yang namanya pulau-pulau di bawah kita. Ada yang pernah naik pesawat? Gak pernah. Bisa ceritain. Naik pesawat kan di atas. Ya Pak. Gitu ya. Kemudian dari atas itu ada, kita bisa melihat lewat jendela di samping. Ya. Ada pulau-pulau. Ada yang paling besar namanya Pulau Kalimantan. ada Pulau Sumatera. Pulau Papua. Pulau Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Itu jumlahnya sampai 17.000 pulau. Bayangkan, bukan 17 pulau, 17.000. 17.000, Pak. Bener ya? Dari yang paling besar Pulau Kalimantan sampai yang paling kecil, saya tidak tahu. Karena yang kecil itu banyak sekali. Dari 17.000 pulau ini, tidak semuanya dihuni. Hanya sekitar ratusan pulau saja yang dihuni. Jadi sisanya yang tidak dihuni itu, siapa yang menghuni? Maksudnya tidak dihuni oleh manusia. Ya dihuni oleh hewan dan tanaman saja. Karena saya pernah juga berkunjung ke pulau tidak berpenghuni. Isinya hanya pohon, batu, gitu saja, sama ikan. Nah, di sini kita akan belajar. Pernah tidak kalian belajar menggunakan kertas ini? Pernah. Dengan siapa? Titik. Saya kasih. Saya beri kertasnya. 1, 2, 3. Di situ ada bagian yang lengket ya. Ada bagian yang lengket. Buat apa ini? Kita akan berpikir, tapi tidak berat-berat tentang budaya positif. Kita hidup di Pulau Madura ini karena lahir di sini kan ya. Tapi saya lahirnya bukan di sini, di Jawa. Dan saya berpikir bahwa budaya di sini tentunya akan berbeda dengan budaya di Pulau Jawa. Pasti akan lain. Oke, sudah mendapatkan kertas semua? Warna kuning ya? Saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan budaya positif. Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya ingin tahu. Tapi kan saya menjelaskan tentang budaya. Sekarang saya menjelaskan tentang kata yang kedua, yaitu kata positif. Ada yang tahu positif itu? Lawan katanya apa? Apa? Negatif. Bedanya positif itu sesuatu yang bagus apa? Positif itu yang bagus. Negatif itu yang tidak bagus atau yang jelek. Nah, tapi yang kita pelajari adalah kebiasaan yang bagus yang ada di sekolah ini. Nah, coba kalian pikirkan baik-baik. Pertanyaan nomor 1. Nanti semuanya nempel di sini jawabannya. Seorang harus sebagai seorang murid kita harus titik-titik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa saja?
Maria, Rizka, Rizka, Bella, Bella, Bahrul, Fahmi, Bahrul, dan Bahrul. Fahrul. Nah, silakan tulis jawaban kalian, kemudian tempelkan masing-masing anak ke tempelkan itu ke masing-masing. Kalian pikirkan sebagai seorang murid kita harus bagaimana? Silakan tulis satu kata, dua kata, tiga kata. Silakan. Hah? Tulis di situ, nanti ditempel di sini jawabannya. Ditulis di bagian yang tidak ada. Ditulis di kertas itu, ya. Yang besar ya, biar kelihatan. Tuliskan saja, nanti tempelkan ke bagian mana. Misalnya, ingin jawabanmu, misalnya sopan dan ramah, tempelkan di sini. Paham? Silakan tulis. Sebagai seorang murid kita harus apa? Ya usah langsung jawabannya. Yang besar ya tulisannya biar kelihatan semua. Tidak usah namanya, langsung tulis jawabannya aja. Karena kamu sudah ada di sini. Boleh satu kalimat, boleh 3 kalimat, silakan. Yang besar tulisannya harus kelihatan. Kan saya bilang harus besar. Besar langsung jawabannya. Misalnya ini ya, kalau bingung. Saya kasih satu contoh ya. Sebagai seorang murid kita harus dan saya tambah di sini. Ini saya. Dan sampai kelihatan namanya, apa tulisannya? Lebih besar lagi, tulis lagi yang besar. Saya bilang anak besar, harus terlihat. Ya. Mau pakai stiker dulu ya? Harus ke ini ya, Ya. Boleh 1-2 meter. Ini kan kalau ada. Jawabannya lain-lain ya. Kalau bisa lain. Pas ya. Ayo, 1 menit lagi. Udah 1 menit lagi. Yang belum masuk. Agak naik. Biar sejajar sama dengan yang lain. Ayo, Fahmi Fahrul. Satu aja, kok banyak betul yang diisi. Harusnya tiap anak punya pemikiran lain-lain biar variasi. Ayo. Ayo, terus. sama ya kan.
Ucapan yang paling banyak dulu. Di sini saya melihat sopan. Sopan dari Iska. Maksudnya apa? Orang kenapa harus sopan? Harus sopan kepada guru. Kenapa harus sopan kepada guru? Karena murid yang sopan itu berakhlak mulia. Bila contoh sopan terhadap guru bagaimana? Atau sopan terhadap teman, terserah sopan bagaimana? Sopan dalam hal apa? Sopan itu bagaimana? Praktekan. Maksudnya sopan itu gimana? Memilih sopan. Sopan pada saat kita berbicara. Kemudian sopan saat melakukan sesuatu. Sopan. Sopan ramah. Ngerti ya? Bedanya apa sopan sama ramah? Ramah itu kayak gimana contohnya? Kamu memilih ramah. Kenapa di pikiranmu muncul kata ramah? Ya usah tahu. Kita berpikir aja. Ramah pada saat apa? Ramah ya ketemu orang, ramah ya. Padahal ketemu orang lain. Contohnya ramah itu bagaimana? Kita selalu berkata yang baik, itu ramah. Jangan malu ya. Kemarin saya tidurin anaknya laki-laki, nggak ada cuma satu pak, panjang, bagus. Bahrul, rajin. Apa itu rajin? Rajin dalam sekolah. Nggak bolos gitu ya. Rajin belajar. Mempunyai akhlak. Nah, ini jawaban paling lain dari yang lain. Apa itu akhlak? Pahami? Kenapa kamu memilih akhlak? Akhlak yang mulia. Karena orang itu ditentukan bukan atas dasar hanya pintar, cerdas, tapi kita juga harus berakhlak. Paham ya? Dan sudah tahu ini contoh budaya positif. Speakernya mana tadi? Satu yang bisa mana? Coba sebutkan contoh budaya positif yang sudah kalian sini dalam kehidupan sehari-hari. Kan ini hanya satu kata. Tuliskan agak sedikit panjang. Contohnya apa? Misalnya menolong teman, meminjami sesuatu, menyapu lantai dan lain sebagainya. Yang ada di sekolah atau di rumah boleh tuliskan. Pak, punya saya tidak ada. Langsung katakan di sini. Satu contoh aja, tidak terlalu banyak. Jangan ada. Boleh. Lain-lain pasti jawab aja sama nggak bisa. Ada komen ya pasal silakan tanggal
Di bagian masing-masing. Ini ada dua. Tuh. Diberikan. Dila. Nah. Sip. Oke. Iya. Kamu selalu sama lagi. Atas Ya, satunya simpan dulu. Ya. Ini. Ya, tinggal taruh. Oke, sekarang saya tanya satu persatu. Tindakan apa ya? Contoh budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ingin. Apa ingin? Dibaca. Menolong orang tua dan menyapu. Rajin berarti. Ini nih sopan dan rajin sehingga dia menolong orang tuanya dan menyapu. Oke. Biasanya menolong apa nih orang tua? Mencuci piring. Yes. Ya bagus. Betul. Maria. Apa Maria? Dibaca Maria. Yang keras. Menolong sesama manusia. Berarti kalau bukan manusia ada ditolong. Kalau ada kucing kecepet itu ditolong nggak? Ditolong nggak? Menolong sesama makhluk hidup yang membutuhkan pertolongan. Terus maksudnya harus Rizka. Mana Rizka? Baca Rizka. saling membantu sama lain seperti teman sekolah. Saling membantu satu sama lain seperti membantu teman sekolah. Coba Rizka pernah membantu siapa yang mengingat? Siapa yang pernah kamu bantu sama ini? Kan kamu pernah membantu katanya. Masih ingat nggak? Satu contoh kamu pernah membantu siapa? Membantu teman menyapu lantai. Siapa yang waktu itu dibantu? Ya, seperti itu ya. Bella, baca Bella. Menolong teman dan membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Di tempat sampah. Jadi Bella, ini sudah seperti ini ya. Kalau ada temannya membuang sampah, tidak ada tempatnya. Diingatkan. Ami, baca. Membantu orang tua. Apa itu membantu orang tua contohnya? Masalah bola. Aku juga. Iya. Tadi ya. Nyapu rumah ya. Iya. Di sekolah sudah berarti. Iya. Berarti kalau di rumah nyapu, setelah juga terus. Iya. Jadi Iya Pak. Nanti Pak kalau tiket saya yang terus. teman-temannya harus ya mengingatkan kami. Dia sudah janji. Harul, di mana? Ini sabu Pak. Itu pakai blue. Kalau Harul juga nyapu di sini. Enggak Pak. Satu kali. Kami juga Satu kali. jarang Pak. Ya, guys. Kami jarang. Ini yang kalian tulis harus kalian lakukan. Selanjutnya gitu. Tulis. Yang ketiga. Pertanyaan ketiga yang harus kalian menangkap. Saya senang dengan guru yang berbeda. Silakan ditulis. Mana yang pertama tulis? Seperti apa? Guru yang berbeda. Kamu sukanya masuk ke dalam
sifatnya ya, bukan. Saya itu senang dengan guru yang bagaimana? Yang gurunya marah-marah, saya senang tak? Ada saya senang dengan guru yang suka melucu, suka tertawa, suka bercanda, bercanda gitu ya. Saya suka dengan guru yang sabar, ya, dari hati, yang suka memberi, suka menguji. Silakan. Masing-masing siapa nanti saya tanya alasannya. Yang peduli, yang perhatian. Biar saya bisa tahu. Setiap anak memiliki ciri khas atau memiliki keinginan untuk memiliki guru yang berbeda pastinya. Saya kemarin tidurin juga di sekolah tidurin, saya sampaikan. Kita lain-lain. Ada anak yang suka guru yang tegas, ada anak yang suka guru yang santai. Ini lain-lain. Lihat, Bella, di situ dulu Bella. Baca jawabannya teman-teman ini. Ya, Iin senang dengan. Coba baca Iin senang dengan guru yang. Ya, kalau kalian. Maria suka dengan guru yang baik dan membantu. Rizka. Baik dan suka bercanda. Bercanda bagaimana? Rizka dan Bella suka dengan guru yang suka bercanda. Artinya bercanda itu mana? Yang suka ketawa gitu ya. Suka lucu gitu ya. Jadi supaya kelasnya tidak sepi, tidak tegang. Kalau tegang ini pusing malah kelas. Senang berarti ya. Fahmi suka dengan guru yang baik dan lucu. lucu seperti apa Fahmi? Seperti pelawak. Ada guru di sini yang lucu. Ada. Fahrul suka dengan guru yang baik. baik dan perhatian. Jadi kamu suka diperhatikan. Iya kan, Fahrul. Ada guru yang perhatian. Di sini. Ada Jadi macam-macamnya. Kebanyakan anak suka senang dengan guru yang baik. Pertanyaan selanjutnya. Saya juga. Ingin Ini sekolah yang yang cerdas. ingin sekolah yang bagaimana? Tahu maksudnya? Perhatikan pertanyaannya ingin sekolah yang seperti apa? Impian sekolah yang kamu ingin bersekolah di situ itu sekolah yang seperti apa? Saya ingin sekolah yang gedungnya lantai 100 Pak. Saya ingin sekolah yang punya lapangan sepak bola yang luas. Pak, kalau ini sekolahnya ngaji, Pak. Bukan orangnya, sekolahnya yang seperti apa? Sekolahnya itu seperti apa? Enggak, saya kurang satu. Pak, gimana maksudnya? Ingin
sekolah yang ramai, yang muridnya banyak, ingin sekolah yang Saya di sini aja, Pak. lokasinya di kota. Itu kan kamu yang Ya, kasih. satu. Makanya tak tanya, paham nggak yang bertanya? Bayangkan sekolah yang kamu impikan, kamu ingin bersekolah di mana? Di mana saja kalau saya, Pak. Yang penting pada waktunya. Seperti apa bentuknya sekolahnya? Coba kamu gambarkan di kertas. Saya ingin bersekolah di pondok pesantren. Kalau enggak, kalau enggak juga Anak film film kamu nggak masuk ya? Kalau kemarin anak Green bilang ingin sekolah di pondok pesantren yang apa? Modern lah, yang bisa berbahasa 3 bahasa. Ada yang saya ingin sekolah di kota Pak, supaya nanti bisa bekerja di kantor. Saya ingin sekolah yang sejuk, dingin, dekat pegunungan, biar belajarnya tenang. Bayangkan, ini sekolah yang seperti itu. Kamu kan pernah nonton film di TV, di YouTube ya? Pernah nonton film anak-anak yang sedang sekolah? Pernah nggak kalian membayangkan sekolah di tempat seperti itu? Tapi ada juga yang ingin sekolah dekat rumah orang tua. Oh ya, berarti ini anak mau kemana? Saya ingin sekolah di konon saja Pak, ya dekat orang rumah. Kayak gitu. Jadi saya ingin sekolah di Surabaya, di sana. Banyak. Coba dipikir, pikirkan. Yang sudah silakan kita Pak. Ini pertanyaan terakhir. Bila dulu pernah sekolah di Jawa, lepaskan sebelahnya pertanyaan. Lepaskan sejajaran namanya Bila, sejajaran namanya Bila. Oke, caranya salah satu. Mulai dari Bella. Bella ini sekolah di Propoli. Kenapa kok pinginnya sekolah di Propoli? karena di sana katanya. Oh, nenekmu di Propoli. Kenapa kok pengen dekat sama nenek? Ya, bisa bagus sekali. Selanjutnya, Rizka ingin sekolah di pondok pesantren. Ya. Kenapa kok di pondok sekolah di pondok pesantren? Ya. Dekat sama mbaknya. Mbak kamu di sana masih muda. Karena tujuannya ini dekat dengan mbaknya. Ingin sekolah ya. Ingin sekolah ya. Ingin sekolah di pondok yang bisa berbahasa. Ingin sekolah di pondok yang berbahasa Arab. Kenapa kamu ingin berbahasa Arab? Bisa tanya. Apakah mau ke Arab? Suka dengan bahasa Arab. Oke. Bagus sekali. Karena ini cita-cita yang bagus ya. Saya juga pernah punya teman SMP. Dulu dia SMP itu cuma sampai kelas 2. Karena kelas 2-nya dia mondok di Gontor. Di pondok Gontor. Pondok pesantren Gontor di Jawa. Mondok di sana sampai dia lulus SMP, sampai sana lulus. Kemudian ternyata dia karena pintar bahasa Arab, dia berangkat kuliah di Turki. Sampai lulus di sana, pulang
sekarang membuka sekolah dan pondok juga. Sukses. Jadi setiap bulan setiap tahun atau setiap berapa bulan dia pergi ke Arab dan dia pergi ke Arab untuk umroh dan mengantarkan orang haji. Karena setiap berapa bulan itu dia mengantarkan orang ke Ka'bah Mekah. Terus jalan-jalan seperti itu. Siapa tahu ini nanti bisa kuliah di Arab. Amin. Di Mesir, di Arab, di sama yang karena suka bahasa Arab. Ya bagus sekali. Kalau ingin kuliah ingin belajar bahasa Arab, cari pondok yang berbahasa Arab. Kalau di sini banyak di Al-Amin, Sumenep itu ada, di Gontor Jawa Timur ada, di mana? Dan di Jombang juga ada, di Kediri juga. Lirboyo, Tebu Ireng, Darulung, Al-Amin, Gontor dan lain sebagainya. Di Tanggugan juga ada. Maka ya, ini sekolah yang di pondok pesantren. Begitu. Ini sekarang di pondok pesantren. Berarti ini anak-anak yang suka jadi santri. Bagus sekali. Jadi santri itu akhlaknya harus bagus. Jangan sampai pulang nanti. Nah ini saya juga pernah lihat anak santri terutama yang laki-laki. Setahun nggak pulang ke rumah, nyampe rumah, pamit orang tua, ambil motor, pengen di jalan. Anak pondok ada juga kayak gitu. Jangan seperti itu. Lalu pulang ke rumah, kalau bisa kalian memimpin di ngajar-ngaji di rumahnya, jadi imam di mushola, membantu Pak Imam di sana. Itulah pondok sejati, membantu lingkungan sekitarnya. Kami ingin sekolah yang bagus tempatnya, masih terlalu luas katanya. Bagus itu seperti apa? Ingin Yang luas, Pak. Yang luas. Yang enak. Apanya? Tempatnya Iya. luas, tempatnya enak, apalagi Mantap. yang mantap itu gimana? Yang bagus itu gedungnya apa apanya? Semuanya. Jadi gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap gitu ya. Iya. Oke. Pak Nurul, saya ingin sekolah di kota. Kota mana ini? Kota yang besar. Ya kan? Fadil, kota besar. Sekarang juga. Kalau nggak tahu itu kenapa namanya di sini? Ini teman kalian, kakak kelas kalian, Randy itu kemarin sekolah di kota besar di Surabaya. Terus sebelumnya ada Randy di Pasuruan, di Sangka Pasuruan. Randy juga kemarin ke siapa? Sekolah di kota itu biasanya ya satu pasti terakhir masuknya harus jam segini ya. Kadang masuk pagi pulang sore. Dua, seragamnya harus lengkap, pakaiannya rapi karena dilihat orang banyak. Tiga, biasanya kalau sekolah yang swasta biayanya mahal. Biayanya mahal, berarti harus benar-benar betul-betul sekolah. Saya dulu pernah ya ngajar di Sidoarjo di SMP besar. Biaya sekolahnya mahal. Sekali masuk pertama daftar itu sudah 15 juta. Ya. Terus setiap bulannya 1,5 juta per bulannya. Tapi dapat makan sama itu. Ya betul ya. Pengen sekolah di kota besar. Terus sungguh-sungguh ya. Dan pengaruh
budaya di sana lebih banyak dibandingkan di sini, karena di sana fasilitas lengkap. Di kota Surabaya di sana ada yang namanya mall, ada yang namanya balik taman dan lain sebagainya. Jadi di sana itu kalian harus hati-hati dengan bergaul bebas. Kalau di sini kalian ngomong kan tidak ada ya? Ada? Di mana mallnya? Di pasar Bundek. Itu namanya traditional market. Di Green Supermarket, Green Mall, Bundek. Oke, jadi itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti ini rekaman memang saya tujukan supaya kalian masuk dalam ini budaya positif. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah pulang ya? Bulan-bulan kita belajar tersebut. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dipakai ya. Tuh, rumahnya jatuh. Ya,